Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin waladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Alhamdulillah ikhwan akhwat santri kelas I'dad ya yang masih di rumah. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, perlindungan kepada kita semua, juga disertai dengan keberkahan, dan saling mendoakan baik yang di rumah ataupun yang di pondok senantiasa diberikan kesehatan dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarga, sahabat dan semua pengikutnya. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya ya. Amin amin ya robbal alamin. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah, mari kita lanjutkan mata pelajaran Saqofah ya, dimana pekan lalu sudah sampai kepada bab pertama tentang mengislamkan akidah saya. Maka bab kedua ini kita belajar tentang bagaimana kita harus mengislamkan ibadah saya, itu ya. Ibadah yang mungkin dalam tataran sempit yang kita tahu adalah ibadah itu hanya melaksanakan sholat, saum, zakat gitu ya, hanya seputar itu. Padahal ibadah dalam arti yang sangat luas itu adalah mencakup segala aktivitas yang dilakukan oleh seorang muslim, baik dari bangun tidur sampai mau tidur kembali, yang diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala ya. Dan ibadah ya di sini sudah saya tuliskan bahwa ibadah adalah pasrahan yang total, yang dimana saat itu merasakan keagungan zat yang disembah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ibadah merupakan anak tangga yang menghubungkan makhluk dengan penciptanya ya. Dengan ibadahlah kita bisa merasakan kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Juga menjalankan ibadah bagi kita ternyata mendatangkan pengaruh yang sangat kuat dalam pola hubungan sesama manusia ya. Jadi kita tahu bahwa hubungan itu ada dua, ada hablum minallah, hubungan kita langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, dan hablum minanas itu adalah hubungan yang horizontal sesama manusia. Dan kita akan merasakan pola hubungan sesama manusia ini tidak ada masalah saat kedekatan kita dengan Allah terjalin dengan baik gitu ya. Dan semua sisi dalam Islam itu bisa dimaknai ibadah ya. Dari semua sisi kita lihat Syumuliyatul Islam itu mengajarkan kita memandang Islam dari segala sisi, dari ideologi, politik, sosial, budaya, ekonomi gitu ya, pertahanan, keamanan, itu bisa dipandang dari sisi Islam, karena Islam sudah mengatur itu semua tuh ya. Nah, bagaimana makna ibadah di dalam Al-Quran? Ya, ini adalah surat Az-Zariyat ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Surat Az-Zariyat ayat 56. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Dilanjutkan dalam ayat 57-nya ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma uridu minhum mirizqin wa ma uridu ayyut'imun. Itu ya. Aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka. Ya, dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberi aku makan. Lanjut lagi dalam surat Az-Zariyat ayat 58-nya, innallaha huwa razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah dialah Maha pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Itu dalam surat Az-Zariyat 56 sampai 58. Bagaimana bahwa kita di dunia ini tugasnya itu hanya untuk beribadah kepada Allah gitu ya. Tidak ada yang lain lagi. Semuanya harus dalam konteks ibadah berhubungan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai hamba, dan kepada Sang Maha Pencipta kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Juga di ayat yang lain dalam surat Al-An'am ayat 162 ya.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah, Tuhan alam semesta. Ini sering dibaca dalam doa iftitah kita dalam setiap salat ya, yang memakai doa iftitah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya, bahwa tidak ada di sini semuanya untuk Allah gitu ya, tidak ada kecualian, bahwa sholatku, ibadahku, hidupku, matiku gitu ya, dan ini hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada maksud lain gitu ya. Maka mari kita luruskan niat, kita kuatkan tekad, kita kuatkan azam kita untuk senantiasa kita menjadi seorang hamba yang senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala gitu ya. Kemudian hal yang lain ya di dalam mengislamkan ibadah itu ya, di dalam mengislamkan ibadah itu adalah bagaimana kita menjalankan ya. Yang pertama itu menjalankan ibadah dengan penuh makna ya, yang tersambung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, bagaimana yang pertama ini dalam mengislamkan ibadah kita itu adalah bagaimana kita bisa menjalankan ibadah dengan penuh makna, dengan tersambung langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang disebut dengan ihsan. Gitu ya. Disebut dengan ihsan. Nah, dalam hadis Rasulullah pernah ditanya tentang pengertian ihsan. Ya, beliau menjawab anta'budallahu ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ya. Artinya apa? Yaitu ihsan itu adalah kamu menyembah Allah seakan-akan melihatnya gitu ya. Kamu menyembah Allah seakan-akan kita melihatnya. Apabila kita tidak bisa melakukannya, maka yakinlah bahwa Dia melihatmu. Nah, ini ya. Mengislamkan ibadah kita adalah bagaimana kita menghadirkan ihsan kita dalam diri kita, muraqabatullah dalam setiap saat, bahwa Allah maha melihat kita, Allah maha mengetahui atas segala sesuatu baik yang terlihat maupun apa yang ada di dalam hati. Maka hadirkanlah ihsan itu saat kita sholat, saat kita beribadah, saat kita bermuamalah dengan yang lainnya. Hadirkan bahwa Allah itu selalu melihat kita, bahwa kita pun melihatnya. Kalau kita tidak bisa merasakan itu, minimal kita yakin Allah maha melihat kita. Maka disitulah kita akan senantiasa menuju ke arah ketakwaan. Ya, ketakwaan itu adalah jalan yang hati-hati. Saat kita menjalankan segala sesuatu, kita akan berhati-hati supaya tidak tergelincir. Ya, bagaimana dikatakan oleh Umar bin Khattab kalau tidak salah, bahwa arti takwa itu adalah hati-hati bagaikan kita berjalan di atas pecahan-pecahan kaca, sehingga kita harus hati-hati. Nah, disitulah dimana saat ihsan kita sudah merasakan dalam diri kita, gitu ya. Yang kedua, gitu ya. Yang kedua adalah melakukan ibadah dengan khusyuk, ya, melakukan ibadah dengan khusyuk. Ya, artinya di sini adalah bagaimana kita bisa berkholwat dengan Allah Subhanahu wa taala, beribadah hanya kepadanya, dan saat itu kita harus menghadirkan hati dengan penuh ya, dan melepaskan diri dari berbagai intrik dan kesibukan duniawi. Ini ya, melakukan ibadah dengan khusyuk. Artinya jauhkan segala hal-hal yang duniawi dulu gitu ya. Kita khusyukkan dulu kepada akhirat saat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Aisyah mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sering terlibat perbincangan yang hangat dengan kami. Tapi jika waktu sholat tiba, sikapnya berubah seakan-akan tidak pernah mengenal kami dan kami tidak pernah mengenalnya. Artinya demikian bermujahadah, bersungguh-sungguh dalam melaksanakan ibadah-ibadah yang diwajibkan kepada kita semua sebagai hambanya, gitu ya. Bahkan dalam suatu riwayat Umar bin Khattab juga menginfakkan, mewakafkan kebunnya gara-gara ketinggalan jamaah sholat asar. Nah ini ya, kita baca biografi para salafus sholih dari mulai sahabat, sahabiyah, tabiin gitu ya. Kemudian ulama-ulama kontemporer sampai saat ini.
biografinya dibaca, bagaimana kekuatan hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan menampilkan khusyuk, apalagi sekarang dengan banyak ya pelatihan sholat khusyuk, yaitu apa yang memaknai bacaannya. Kita memaknai bacaan Quran kata demi kata, meresapi, merenungkannya, sehingga sholat ini kita inginnya berlama-lama. Ya, kenapa? Karena ini adalah saatnya berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Tumpahkan segala rasa, tumpahkan segala doa, ya, dengan ibadah-ibadah yang tentunya sudah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya, ya. Itu yang kedua, ya. Kemudian yang ketiga, melakukan ibadah dengan hadirnya hati. Ini mirip ya, melakukan ibadah dengan hadirnya hati, ya. Maka dengan hadirnya hati ini dikatakan bahwa seorang yang bijak mengatakan sholat itu adalah bagian dari akhirat. Apabila kamu masuk dalam sholat, maka pada saat yang sama kamu sudah keluar dari dunia. Tadi sebenarnya mirip dengan yang saya sampaikan di awal, ya. Al Hasan mengatakan bahwa setiap sholat yang tidak disertai dengan kehadiran hati, maka akan lebih cepat membawa siksa bagi pelakunya. Ya, ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, kita harus mulai menyadari, kita harus mulai memiliki pemahaman bahwa sholat yang baik, sholat yang khusyuk, sholat yang benar, ibadah yang benar itu bukan kewajiban aturan di rumah, itu bukan kewajiban aturan nanti di pondok. Oh, kalau ada ustadz, ada ustadzah, sholatnya harus betul, harus khusyuk, di luar itu tidak memaknai sama sekali, bukan. Makanya mari kita tingkatkan pemahaman kita bahwa sholat kita ini karena Allah melihat kita, gitu ya. Dan kita pun ingin bersama Allah. Maka rasakan nikmatnya sholat khusyuk, gitu ya. Rasakan nikmatnya ibadah dengan menghadirkan hati, ya, menghadirkan hati. Nah, ini dalam salah satu hadis dikatakan, ya, la yandurullaha ila sholat la yuhdiru rajulu fiha qalbahu ma'a badani. Allah tidak memandang sholat seseorang yang dilakukan tanpa menghadirkan hatinya sebagaimana ia hadir dengan badannya. Jadi dalam setiap kesempatan hadir badannya, ya hadir hatinya, hadir pikirannya, hadir segalanya, gitu ya. Kenapa? Karena namanya setan itu selalu menggoda kita dari depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah, gitu ya. Saat mulai sholat pun kita mulai digoda, gitu kan. Sehingga kadang saat sholat sendirian kita lupa, ini rakaat yang keberapa ya? Ini tadi sujud pertama atau kedua? Selalu itu. Kenapa? Karena kita belum memisahkan diri kita dari kehidupan dunia, atau mungkin kita belum khusyuk, atau belum menghadirkan hati tadi, itu ya. Kemudian yang keempat, melakukan ibadah dengan perasaan selalu kurang. Jadi mengislamkan ibadah kita itu adalah bagaimana kita senantiasa merasakan ibadah yang kita lakukan itu senantiasa kurang, gitu ya. Maka jika hal ini kita miliki, kita akan selalu merasa tidak puas, selalu inginnya ditambah baik secara kuantitas maupun kualitas. Rasanya kurang, rasanya sholat duha hari ini tidak bermakna, saya ingin sholat duha besok lebih bermakna lagi, lebih khusyuk lagi. Tadi dua rakaat kita tambah besok menjadi 4, kita tambah lagi besok menjadi 6. Kenapa? Karena kita tidak ingin berpisah dengan Allah dan dibalik semua keutamaan sholat sunnah tersebut, gitu ya. Aplikasinya selalu senantiasa merasa kurang, kemudian ingin selalu menambah ibadah. Sudah sedekah, kita ingin tambahkan yang lebih besar lagi. Sudah saum, kita ingin tambahkan dengan saum sunnah. Sudah saum Senin, kita ingin tambahkan dengan saum Kamis. Sudah Kamis, kita ingin tambahkan dengan ayamul bidnya. Sudah ayamul bid, kita ingin tingkatkan lagi derajat saum kita dengan saum Daudnya. Luar biasa, ya, luar biasa. Ini adalah sifat dari salah seorang muslim, dari salah seorang hamba Allah yang sudah merasakan Islam dalam ibadahnya, betul-betul merasakan. Kita lihat coba ya, orang-orang yang hijrah totalitas, berubah orientasinya. Mus'ab bin Umair ketika menerima hidayah tentang Islam, ya, beliau jauh langsung berubah. Kehidupannya yang senantiasa sangat enak, kehidupannya yang senantiasa mewah, ya, bahkan
minyak wanginya saja terkenal di Mekah gitu ya, itu minyak wangi Mus'ab bin Umair. Tapi luar biasa saat dia tersentuh dengan dakwah Rasulullah, dia ingin masuk Islam, maka masuk Islam secara kafah ya, secara kafah. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Masuklah Islam secara keseluruhan. Memperbaiki ibadahnya, selalu kurang, abaikan dunia. Sampai ketika syahid Mus'ab bin Umair itu kafannya ya, kalau ditarik ke atas maka kakinya terlihat, ditarik ke bawah maka matanya terlihat, kepalanya terlihat. Inilah zuhudnya seorang sahabat Rasulullah yang meninggalkan segala kemewahan dunia demi merasakan nikmatnya Islam, nikmatnya ibadah gitu ya. Nah ini. Kemudian yang kelima adalah mengislamkan ibadah kita dengan berusaha selalu untuk sholat malam, gitu ya. Mengislamkan ibadah kita diantaranya dengan menjalankan sholat sunnah, dan diantara sholat sunnah yang akan melatih konsistensi kita untuk kehidupan yang lebih baik lagi adalah sholat malam, sholat qiyamul lail atau sholat tahajud. Ya, maka senantiasa melatih diri untuk konsisten bangun ya, hingga menjadi sebuah kebiasaan kita sampai kapanpun kita dan sampai dimanapun kita berada ya. Kenapa? Karena sholat malam ini adalah salah satu sarana yang paling kuat untuk menumbuhkan benih-benih keimanan ya. Saat kita bangun, kemudian kita ambil wudhu, kita pakaikan baju sholat kita, kemudian kita melakukan sholat dengan rokaat demi rokaat, 2 rokaat masih kurang kita lanjut ya. Ini adalah memperkuat hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Bangun malam, tumpahkan segala rasa, segala keinginan, segala doa. Ini adalah yang akan menumbuhkan benih-benih keimanan kita ya, sehingga menjadi orang-orang yang stabil dalam keimanan kita. Tentunya sekali lagi dengan meluruskan niat kita ya. Kenapa? Karena antara optimis dengan ria itu beda tipis. Jangan sampai ada kesombongan dalam hati kita, merasa kita yang bangun, sepertinya kita yang bangun malam, yang lain tidak, padahal tidak ya. Saat itulah para malaikat turun, saat itulah malaikat mengaminkan semua yang diminta oleh hambanya. Maka di sini sholat malam ya, berusaha untuk selalu sholat malam, itu adalah salah satu indikator kita mengislamkan ibadah kita ya. Nanti sudah di pondok ya, ada program berjamaah, tapi usahakan walaupun tidak diprogramkan, karena kita sudah dibiasakan untuk bangun malam, maka bismillah kita bisa ya. Dan Allah menilai hamba itu, ibadah itu yang rutin ya, walaupun sedikit tapi rutin dilakukan. Jangan sampai kita melakukan sholat lail 8 rakaat plus 3 witir tapi sebulan sekali. Malam-malam yang lain kita biarkan tanpa sebuah peribadahan ya, sebuah sholat malam. Nah ini seringkali buat antum semua ya, yang masih di rumah, yang masih berhubungan dengan gadget ya, memegang HP, kadang kita ada perubahan pola tidur ya. Siang pules, malamnya bangun tapi dengan HP ya, dengan si benda yang tipis ini. Maka HP boleh, tapi tolong sholat malam, ibadah-ibadah sunnah kita kerjakan juga gitu ya, sehingga kita terlindung dari segala hal maksiat gitu ya. Kemudian yang keenam adalah meluangkan waktu untuk Al-Quran ya, meluangkan waktu untuk Al-Quran ya, terutama di sini di waktu subuh ya. Bagaimana kita Islamnya ibadah kita adalah bagaimana kita memiliki waktu khusus untuk mempelajari Al-Quran. Nah dalam surat Al-Isra ayat 78 ya dikatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna Qur'anal fajri kana masyhudan, inna Qur'anal fajri kana masyhudan. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Maka membaca Al-Quran ya, tilawah, menghafal itu enak sekali dilakukan saat fajar, saat subuh ya. Di sini membaca Al-Quran dengan tadabur ya. Tadabur itu dengan merenungkan one day one ayat
boleh kita buat program untuk sendiri, one day one ayat, membaca dan membaca artinya sambil mentadaburi ya. Kemudian dengan bertafakur, mengkaji dengan penuh perasaan khusyuk dengan syahdu seperti yang disampaikan oleh Rasulullah, inna hadzal Qur'an nazala bihuznil faida qara'tumu fatahazanu. Sesungguhnya Al-Quran ini diturunkan dengan syahdu, maka apabila kamu membacanya berusahalah dengan syahdu juga. Itu dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Ya'la dan Abu Nu'aim. Kemudian ada juga dalam firman Allah surat Al-Hasyr 21 ya. Al-Hasyr ayat 21, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lau anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalil la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Kalau sekiranya kami turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, maka pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah karena takut kepada Allah. Ya, dalam surat Al-Anfal dikatakan seorang muslim akan bergetar hatinya saat didengarkan ayat-ayat Al-Quran. Sudah banyak penelitian ya. Bagaimana orang-orang di luar Islam diperdengarkan ayat-ayat Al-Quran. Ternyata hampir 99,9 sekian persen merasakan saat Al-Quran dibacakan, kemudian mereka dengarkan, maka hatinya menjadi adem, hatinya menjadi tentram. Apalagi kita yang bisa tilawah, meluangkan waktu ya untuk untuk membaca, untuk tilawahnya, kemudian menghafal, mempelajari ya Al-Quran dan menyampaikannya kepada yang lain gitu ya, kepada yang lain. Kemudian juga dikatakan dalam sebuah hadis Rasulullah, man amana bil Quran man istahala maharimah. Tidaklah beriman kepada Al-Quran orang yang menghalalkan apa-apa yang diharamkannya. Kemudian juga dikatakan juga dalam hadis afdalu ibadati ummati tilawatul Quran. Ibadah yang paling utama dari umatku adalah membaca Al-Quran. Ya, luar biasa. Mari kita isi huruf-huruf hari-hari kita dengan membaca huruf demi huruf dari Al-Quran. Ya. Banyak kebaikan. 1 huruf 10 kebaikan. Maka bacalah. Tilawah one day one juz. Untuk santri one day 2 juz gitu ya. Atau bahkan 3 juz. Jangan hanya bulan Ramadan saja kita bisa menghatamkan Al-Quran. Mari kita hatamkan Al-Quran di bulan-bulan selain Ramadan ya. Kalau bisa 2 kali, kenapa harus 1 kali? Kalau bisa 3 kali, kenapa harus 1 kali? Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah ya. Dan yang terakhir ya, mengislamkan ibadah kita adalah menjadikan doa sebagai tangga menuju Allah Subhanahu wa taala dalam segala urusan. Ya. Dalam Quran ya, maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dibacakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian niscaya aku kabulkan. Gitu ya. Kenapa menjadikan doa tangga, dan doa ini yang kita bacakan adalah diusahakan doa-doa yang matsur ya. Yang matsur itu yang ada di dalam Al-Qur'an, kemudian sesuai dengan tuntunan Rasulullah yang disampaikan oleh Rasulullah juga gitu ya. Mohonkanlah, berdoa kepadaku pasti aku mengabulkan doa untukmu. Nah, ini jangan takut untuk berdoa. Maka doa ini adalah intisari dari ibadah. Ya, doa itu adalah intisari dari ibadah. Dengan doa kita terhubung langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Setiap aktivitas sebisa mungkin awali dengan doa. Doa yang diamalkan, diusahakan adalah doa-doa yang maksur tadi yang berasal dari Al-Qur'an. Banyak sekali ya doa-doa yang ada di dalam Al-Qur'an. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu juga ada dalam Al-Qur'an. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu juga ada dalam Al-Qur'an. Itu ya. Doa-doa Nabi Ibrahim, doa-doa Luqman, doa-doa Nabi Muhammad SAW. Itu ya. Mari kita doa dari mulai bangun tidur, kita doa ya. Mudah-mudahan nanti ini PR-nya
antuna hafalkan doa-doa yang ada, dari mulai doa bangun tidur, doa mau tidur, doa masuk masjid, doa keluar masjid, doa mau makan, doa setelah makan, doa masuk kamar mandi, kemudian keluar dari kamar mandi, ya. Doa ketika gelisah gitu kan, doa menutup majelis, doa ketika susah tidur, doa hendak melakukan safar. Nanti ya antum semua yang mau berangkat ke pondok doa dulu, jangan lupa gitu ya. Kenapa? Karena kita hanya ingin meminta perlindungan Allah Subhanahu wa taala dengan apa ya? Dengan doa, ya, dengan doa. Maka ini doa dikatakan sebagai tangga menuju Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ajaran Islam sudah demikian lengkap. Setiap kondisi ada doanya. Doa ketika turun hujan, ya. Allahumma shayban nafi'an. Ketika mendengar petir, ketika memakai baju, ketika memberikan selamat, ketika ada yang lahiran, ya. Doa ketika gelisah, ketika sedih, la ilaha illa anta subhanaka inna kuntu minaz zolimin. Ini juga ada dalam Al-Qur'an. Menjenguk orang sakit, kita mendoakan juga. Kemudian takziah, kita juga ikut mendoakan juga. Luar biasa, insya Allah bahwa hidup kita luar biasa sangat indah pada saat dari mulai bangun tidur 24 jam terus selalu ritme kehidupan kita senantiasa diisi dengan doa, ya. Jadi akhwat, ikhwan semua, itulah yang bisa disampaikan, ya, materi untuk pertemuan saat ini dengan mengislamkan ibadah saya. Mudah-mudahan dengan materi ini termotivasi, minimal untuk saya sendiri, termotivasi untuk menjadi orang-orang yang lebih baik. Inna akramakum indallahi atqakum, yang bernilai di hadapan Allah. Allah itu hanya adalah orang-orang yang takwa. Mari kita menuju ke arah sana, berfastabiqul khairat. Kita perbaiki ibadah kita, dari mulai perbaiki rukun niat kita, perbaiki bacaan kita, perbaiki niat-niat kita, perbaiki kemudian bacaannya, perbaiki rukun-rukun selanjutnya dalam sholat, perbaiki gerakan-gerakannya dengan tumanina. Wallahu a'lam bishawab. Silahkan, tugasnya adalah menghafal, ya, doa-doa keseharian. Insya Allah dari sejak TK ini sudah diajarkan, ya. Di SD diulang diajarkan, di sanawiyah juga atau di SMP pasti kita diajarkan, terutama yang mereka yang pesantren juga awalnya, ya. Nah, kita ingatkan kembali, ini hanya sebagai pengingat. Mari kita dawamkan, kita amalkan doa-doa yang sudah kita hafal, sehingga mudah-mudahan segala aktivitas kita termasuk ibadah, ya, termasuk dan bernilai dengan pahala yang di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menjadi tabungan kebaikan kita semua, ya. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini dulu, ya. Semoga semuanya tetap sehat. Sekali lagi tetap menjaga protapnya, ya. Tidak keluar rumah kecuali dalam keadaan yang sangat urgen, tetap memakai masker saat keluar rumah, kemudian tetap menjaga jarak di saat ada kerumunan, kemudian juga tetap mencuci tangan. Mari kita ikhtiar bumi, kita usahakan secara maksimal, ikhtiar langit dengan doa juga kita lakukan. Mudah-mudahan kita bangsa Indonesia, umat Islam di dunia, semua manusia di dunia ini terhindar dari wabah COVID-19 ini, ya. Itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari diri pribadi mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.